Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Latifah dari kelas Manajemen Keuangan 2A, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menerangkan tentang derivatif dan manajemen resiko. Tujuan pembelajaran dari tema tersebut yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai penggunaan derivatif untuk mengurangi risiko secara bijaksana sebagai suatu cara dalam manajemen risiko. Apa itu derivatif? Secara umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian antara dua pihak untuk membeli dan atau menjual aset finansial maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga yang disepakati saat kontrak dibuat. Saat ini, transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok atau underlying, yaitu suku bunga, kurs tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks. Instrumen keuangan derivatif bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung atau diturunkan dari nilai aset yang menjadi acuan atau underlying aset. Apa saja sih derivatif itu? Yang pertama ada forward. Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward adalah perjanjian di mana salah satu pihak setuju membeli komoditas dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan, sementara pihak lainnya setuju untuk melakukan penjualan tersebut. Yang kedua ada futures. Kontrak futures serupa dengan kontrak forward, tetapi ada 3 hal yang berbeda penting, yaitu yang pertama ada kontrak future yang disesuaikan ke pasar atas dasar harian, yang berarti keuntungan serta kerugian harus dicatat dan harus disediakan uang untuk menutup kerugian tersebut. Yang kedua, dalam kontrak future, penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi. Kedua belah pihak hanya membayar tunai perbedaan harga antara harga kontrak dan harga aktual. Yang ketiga, kontrak future pada dasarnya merupakan instrumen terstandarisasi yang diperdagangkan di bursa, sementara kontrak forward umumnya dibuat khusus melalui negosiasi antara kedua belah pihak. Berbagai jenis komoditas dan aset keuangan untuk kontrak futures di Amerika, yaitu ada komoditas biji-bijian seperti gandum, jagung, oats, minyak kedelai, barley, flaxseed, rapeseed, rye, dan canola. Yaitu selanjutnya adalah komoditas hewan dan daging seperti sapi atau sapi hidup maupun daging sapi dan babi. Komoditas makanan seperti coklat, kopi, jus jeruk, dan gula. Komoditas serat yaitu seperti kapas. Komoditas logam yaitu tembaga, emas, platina, perak, dan palladium. Komoditas minyak yaitu bensin, minyak pemanas, minyak mentah, minyak gas. Komoditas kayu yaitu kayu. Keuangan tingkat bunga yaitu seperti treasury bills, treasury notes, treasury bonds, municipal bonds. Keuangan indeks pasar S&P 500 Index, NYSE Composite Index, KFKC Value Line Index. Keuangan valuta asing yaitu pound Inggris, dolar Kanada, franc Swiss, franc Prancis, yen Jepang, dan dolar. Terminologi penting. Yang pertama ialah sesuai komoditas atau aset yang disetujui kedua pihak untuk dipertukarkan disebut dengan underlying asset. Kedua, tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi disebut dengan settlement date atau delivery date. Yang ketiga, harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi disebut dengan future price. Yang keempat, pihak yang menyetujui kontrak untuk membeli aset yang menjadi patokan di kemudian hari disebut sebagai pemilik atau owner kontrak futures, atau dikatakan mengambil posisi long futures atau long positions. Yang kelima, pihak yang menyetujui kontrak untuk menjual
aset patokan tersebut di kemudian hari disebut sebagai penjual atau seller kontrak futures, atau disebut juga berada pada posisi short future atau short position. Sejarah dan prinsip kontrak futures. Barang atau komoditas yang terlalu lama disimpan atau tidak laku akan bisa menyebabkan produk yang dijual membusuk ataupun harganya menjadi sangat rendah. Kondisi seperti ini dahulu memunculkan inisiatif dari para petani di Amerika dan Eropa untuk menemukan suatu mekanisme perdagangan komoditas pertanian yang bisa mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka selanjutnya menemukan suatu mekanisme perdagangan dengan menggunakan instrumen yang disebut kontrak forward. Perbedaan kontrak forward dengan future. Kontrak forward yaitu tahapan pertama pihak pembeli atau long position, yang kedua market bank invest, terus pihak penjual short position dijual ke market marker atau bank investasi. Kontrak future yaitu pihak pembeli long position dijual oleh perusahaan broker, kemudian ditampung oleh lantai bursa. Pihak penjual short position dijual ke perusahaan broker, ditampung oleh lantai bursa, kemudian dijual oleh lembaga clearing atau exchange clearing house, kemudian memiliki penjaminan, bookkeeper, dan average delivery. Mekanisme dan fungsi bursa kontrak future. Semua aktivitas dan transaksi kontrak futures yang sudah terstandarisasi dilakukan dalam bursa yang terorganisasi Securities Exchange dengan bantuan sebuah lembaga clearing atau exchange clearing house. Perdagangan dalam bursa kontrak future akan berfungsi yang pertama transfer risiko atau risk transfer, yang kedua pembentukan harga atau price discovery, yang ketiga stabilitas keuangan atau financial stability, yang keempat pengawasan mutu atau quality control, yang kelima pengumpulan informasi yang efisien atau efficient information gathering. Aliran kas dalam model kontrak futures. Pada saat seorang investor sedang mengambil suatu posisi pada kontrak futures, maka investor harus menemukan sejumlah minimum atau margin awal per kontrak yang telah ditentukan pada lembaga clearing. Di samping menyediakan margin awal, investor juga harus tetap menjaga jumlah margin minimal pada tingkat tertentu yang disebut dengan maintenance margin. Jika rekening investor kurang dari maintenance margin, maka investor yang bersangkutan harus memberikan dana tambahan itu atau variance margin. Yang kedua, opsi. Opsi adalah ada dua jenis opsi. Yang pertama itu opsi call dan opsi put. Opsi call bisa didefinisikan sebagai hak untuk membeli aset dengan harga tertentu, sedangkan opsi put bisa didefinisikan sebagai hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Istilah-istilah berkaitan dengan opsi. Yang pertama, exchange atau strike price, harga per lembar saham, seperti harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Yang kedua, expiration date, yaitu batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, prime opsi, yaitu sejumlah harga yang dibayar oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Ilustrasi call opsi yaitu misalnya saham ABC diperdagangkan di bursa dengan harga 100 per lembar, Rp100 per lembar. Investor X membeli satu opsi beli atau call option pada satu lembar saham ABC dan jatuh tempo dalam 6 bulan dengan membayar premium sebesar Rp10. Harga exercise opsi beli tersebut adalah Rp100. Pada saat opsi beli tersebut jatuh tempo, harga saham ABC naik menjadi Rp150 karena investor X memegang opsi beli saham ABC, maka dia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga Rp100 dan kemudian dapat menjual dengan harga Rp150. Dalam hal ini investor X berhasil mengantongi laba kotor Rp50.
yaitu dengan Rp150 dikurangi Rp100, dan setelah dikurangi dengan premium yang telah dibayarkan di muka, maka laba atau keuntungan bersih investor X adalah Rp40. Andaikan saja sampai dengan batas jatuh tempo opsi X adalah Rp40. Opsi beli tersebut, harga saham ABC tetap atau bahkan turun menjadi Rp90. Investor X berhak pergi tanpa melaksanakan haknya untuk membeli saham ABC seharga Rp100. Ilustrasi call opsi. Jika demikian, maka dia akan menanggung kerugian sebesar premium yang telah dibayarkannya di muka sebesar Rp10. Tetapi jika investor X melaksanakan haknya untuk membeli satu lembar saham ABC seharga Rp100 dan kemudian menjualnya seharga Rp90, maka dia akan menderita total kerugian sebesar Rp20 dari hasil Rp10 ditambah Rp10 premium. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kontrak opsi beli dapat membatasi total kerugian yang ditanggung oleh investor akibat adanya penurunan harga pada saham, atau dalam hal ini sebagai underlying instrumennya, yaitu sebesar call premiumnya. Ilustrasi put opsi. Investor X membeli satu lembar opsi jual pada selembar saham ABC dengan jangka waktu jatuh tempo adalah 6 bulan. Harga ekses opsi jual tersebut adalah Rp100 dan premium yang dibayarkan di muka adalah Rp10. Misalkan pada saat jatuh tempo harga pasar saham ABC adalah Rp75. Hal ini sangat menguntungkan investor X karena dia dapat membeli saham ABC di pasar seharga Rp75 dan kemudian menjual dengan harga Rp100. Keuntungan bersih dari transaksi ini adalah Rp15 dari hasil Rp25 dikurangi Rp10 premium. Tetapi jika sebaliknya harga pasar saham ABC pada saat jatuh tempo naik menjadi Rp125, investor X lebih baik tidak melaksanakan haknya untuk exercise dan membiarkan opsi tersebut jatuh tempo. Kerugian investor X pada kasus ini adalah sebesar put premium saja, yaitu Rp10. Apabila investor X tetap melaksanakan exercise-nya pada saat harga pasar saham naik, maka dia harus membeli satu lembar saham ABC dengan harga Rp125 dan kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan harga Rp100 saja, sehingga total kerugian yang harus diderita oleh investor X adalah sebesar Rp35 dari hasil Rp35 ditambah Rp10 premium. Kemudian ada kontrak opsi saham. Opsi yang paling dikenal di Indonesia adalah opsi saham. Opsi saham atau stock option adalah opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi saham yang diperdagangkan di PEI disebut kontrak opsi saham atau KOS atau single stock option. Besar harga KOS sudah ditentukan oleh otoritas bursa dan tergantung pada jumlah saham acuan serta jumlah saham yang beredar, sebagaimana halnya sekuritas lain. KOS juga diperdagangkan dengan melibatkan pembeli kontrak opsi atau taker dan penjual kontrak opsi atau writer. Jatuh tempo atau hari berakhirnya setiap seri KOS pada setiap bulan adalah hari bursa terakhir pada bulan bersangkutan. Kontrak opsi saham. Tidak semua saham yang tercapai di BI menjadi saham acuan atau underlying asset. KOS hanya saham yang memiliki tingkat frekuensi perdagangan dan volatilitas atau fluktuasi harga yang tinggi serta nilai kapasitas pasar yang cukup besar. Beberapa saham yang menjadi acuan yaitu PT Astra International Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT HM Sampurna Tbk. Model penetapan harga opsi Black Scholes atau OPM. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menurunkan model penetapan harga opsi.
Yang pertama adalah saham mendasari opsi beli tidak memberi dividen atau distribusi lain selama umur opsi itu. Tidak ada biaya transaksi untuk membeli atau menjual baik saham maupun opsinya. Suku bunga bebas risiko jangka pendek diketahui dan konstan selama umur opsi itu. Setiap pembelian sekuritas dapat meminjam setiap pecahan dari harga beli pada suku bunga jangka pendek yang bebas risiko. Penjualan diizinkan dan penjualan swap akan segera menerima hasil kas secara penuh dari harga hari ini atas sekuritas yang dijual swap. Opsi beli hanya dapat digunakan pada tanggal jatuh tempo. Perdagangan semua sekuritas terjadi secara berkesinambungan dan harga saham bergerak secara acak. Model penetapan harga opsi Black Scholes atau OPM. Yang keempat adalah swap. Tukar-menukar atau yang lebih dikenal sebagai swap dalam dunia keuangan merupakan suatu instrumen derivatif di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Pihak tersebut bisa dua perusahaan, dua lembaga keuangan, dua bank, atau antara dua peminjam. Istilah swap ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, namun istilah ini digunakan sebagai suatu istilah baku yang dikenal di Indonesia. Swap ini seringkali digunakan sebagai suatu instrumen lindung nilai atau risiko tertentu, misalnya risiko gejolak nilai tukar mata uang, dan di samping itu juga digunakan sebagai instrumen spekulasi. Manajer keuangan internasional menggunakan swaps untuk mengatur pendanaan yang kompleks dan inovatif. Di samping itu, penggunaan swap juga bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya pinjaman dan meningkatkan kontrol atas risiko tingkat bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Interest rate swap adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga. Biasanya pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak lain membayar bunga mengambang dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo tertentu pada suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Jumlah tertentu yang disetujui sering disebut national principal. Coupon swap adalah interest rate swap. Coupon swap adalah interest rate swap di mana satu pihak membayar pada tingkat bunga tetap atau fixed rate yang dihitung pada saat transaksi dengan spread tertentu terhadap suatu treasury bond, sementara pihak yang lain membayar pada tingkat bunga yang mengambang atau floating rate. Bank swap adalah perjanjian dua pihak untuk membayar pada bunga mengambang yang berdasarkan pada acuan tingkat bunga yang berbeda. Swap pada bank dan LKBB di Indonesia. Di Indonesia, swap antara bank dan LKBB diatur berdasarkan SEBI nomor 23 /25 UD dan sehubungan dengan SKBI nomor 23/85/Kep/dir tanggal 8 Februari 1991. Sesuai SE dan SKBI tersebut, swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Contoh penggunaan derivatif untuk menjaga kestabilan harga pada bahan baku produk. Sambal pedas, Indofood menawarkan kontrak berjangka 1 tahun pada petani dan akan membeli cabai merah dengan standar kualitas Indofood seharga 3.000 per kilogram atau forward contract. Khawatir dengan terus naiknya harga karet alam dunia, Goodyear membeli kontrak berjangka komoditas karet alam di Bursa Komoditas Malaysia atau futures contract. Karena tidak boleh dengan dividen yield, investor X membeli hak untuk membeli saham dengan harga tertentu diharapkan lebih rendah dari harga pasar selama periode tertentu untuk mendapat tambahan pendapatan berupa capital gain atau option. Yang contoh penggunaan
positif selanjutnya yaitu PT Alim rugi menggunakan mekanisme currency swap untuk memperoleh angsuran minimum dari penggunaan pinjaman luar negeri dalam bentuk US dollar ke JPY atau sebaliknya.